Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, "Swoos," saat mereka diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat adegan ini. Xiao Yi dan sisanya di samping Xiao Yan menjadi suram saat melihat banyak prajurit tentara terendam hitam menunjuk tombak panjang di tangan mereka ke Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Douki mereka yang luas dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota telah menjadi pedang yang ditarik saat kedua belah pihak saling berhadapan. Mata beberapa orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan penuh minat. Mereka terkejut bahwa itu kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Quan, sebagai komandan tentara terendam hitam, apakah Anda berencana menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia tertawa dingin. Ling Quan membosankan saat mendengar ini. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari balik tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Quan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Quan berubah ketika dia melihat sosok itu bergegas turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Bukan apa-apa." "Tidak ada?" Sosok manusia itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Matanya melayang ke arah kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan mendapat pandangan yang jelas dari wajah orang ini. Seperti Ling Quan, orang ini mengenakan baju besi cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat dari aura Ling Quan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia harus menjadi ahli bintang 3 Douzun. "Salam untuk komandan kelima." Para prajurit tentara terendam hitam di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satu dari mereka dengan cepat merangkum peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. "Kamu apakah itu Xiao Yan?" Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Pavilion bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut komandan kelima, di depannya. Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang nona muda sebutkan. Ling Quan tertawa dingin. Matanya mencoba masuk ke Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan saat dia berkata, "Apakah Anda berencana mengizinkannya masuk sekarang?" Xiao Yan perlahan merajut alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu menyadari namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sesaat. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah mencaci Ling Quan, "Apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kami. Tindakanmu ini, apakah Anda berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu kami karena tidak tahu etiket?" Wajah Ling Quan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tetapi dia tidak dapat mengatakan banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan menarik diri. "Tuan Xiao Yan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke Gu Realm ketika saatnya tiba." Setelah menegur Ling Quan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk. Meskipun komandan kelima ini telah membentuk sedikit permusuhan untuknya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik daripada Ling Quan. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana permusuhannya berasal? Mungkinkah masih karena Sun Er? Xiao Yan tertawa pahit di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Selain itu, kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin Xiao Yi dan sisanya ke kota. Saat dia berjalan melewati komandan kelima
Komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya meluangkan waktu untuk berdebat dengan Mr. Xiao Yan? Saya benar-benar ingin melihat jika kamu benar-benar cocok dengan nona muda. Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Yan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Iya. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang sangat luar biasa, kemungkinan besar sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan untuknya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berkembang melampaui sparring. Hati Xiao Yan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok Xiao Yi ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Quan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, Xiao Yan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang Anda telah datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Dengan kekuatan kecil Anda ini, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Quan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota yang meresap dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalan-jalan. Meskipun tidak ada banyak lalu lintas manusia dibandingkan dengan kota-kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan besar. Kita harus menuju ke daerah di dalam kota yang disiapkan untuk orang-orang beristirahat. Saya sudah mengajukan pertanyaan. Pintu yang menuju ke Gurealm akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Xiao Yi tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Xiao Yan memimpin. Dia mulai perlahan berjalan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yi dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok itu bolak-balik melalui kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Sebuah rumah bangsawan yang luas dengan gedung-gedung menjulang tinggi berdiri di sini. Ada arus orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk manor. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang satu sama lain. Dengan mengandalkan undangan Giok Klan Gu, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki manor. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke sebuah rumah yang tenang. Karena mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang sunyi. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Perbuatan. Seorang wanita dengan pakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal yang bertahan di atas gunung. Kabut bergejolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikap halusnya. Nona muda, Tuan Muda Xiao yang telah mencapai kota suci Gu. Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata Elder baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu, yang berisi senyuman, menyebabkan pemandangan cantik di sekitar langsung menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah ini selain Sun Er? Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan Muda Xiao Yan saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dilihat oleh orang tua saya. Berdasarkan informasi yang saya terima, Ling Quan, yang kekuatannya berada di kelas Douzun bintang 1, bahkan tidak dapat bertahan satu pertukaran pun di tangan Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan setidaknya bintang 4 Douzun. Orang tua itu menghela nafas.
Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat dia melindungi Xiao Yan saat itu, dia hanya douse kecil. Namun, dalam 10 tahun atau lebih, pemuda lembut dari belakang itu telah mencapai tahap di mana bahkan orang tua itu tidak bisa mengatakan kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum saat mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret yang dalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa itu Xiao Yan saat ini pasti terkenal di Central Plains karena dia telah percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia turun dan keluar, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang Anda umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan beberapa masalah. Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Saya percaya padanya. Sun Er tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangat misterius. Waktu tidak dapat menyebabkan mereka menghilang. Sebaliknya, waktu telah menyeduh perasaan ini sampai lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan kecil masih ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa pahit saat mendengar keheningannya. Beberapa waktu lalu, anak yang diberkati ini dalam klan Gu telah menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Para sesepuh pada pertemuan Elder telah mendiskusikan masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiao Yan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukainya, dan tidak ada dari kalian yang bisa mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar sesepuh di klan Gu berubah menjadi hijau. Saat sinar matahari hangat berkilauan melalui jendela keesokan paginya, Xiao Yan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang douki berwarna berbeda diam-diam dituangkan ke alis Xiao Yan. Akhirnya, mereka bergabung dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini, pelatihan spiritual saya berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan penuh yang ditransmisikan dari tempat di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk berlatih keterampilan jiwa tunggal yang hebat saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang diperolehnya cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis ditingkatkan secara alami ketika dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Metode aneh ini memang layak menjadi barang dari zaman kuno. Xiao Yan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Dia keluar dari ruangan. Setelah menemukan Xiao Yi dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah. Rumah besar ini sudah diisi dengan para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan besar, atau memiliki faksi kuat yang mendukung mereka. Secara alami hidup ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiao Yan berkeliaran santai sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douki meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, "Bagus!" Dua orang di peron adalah sekitar bintang 6 Douzong. Mereka adalah ahli dengan reputasi di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik Xiao Yan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu berhenti anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Sudahkah Anda menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan tentara terendam hitam itu? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Secara alami, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang mereka. Yang disebut tentara terendam hitam ini dikabarkan berada di tempat prajurit terkuat dari klan Gu berkumpul, dan itu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita berkaitan dengan mereka. Iya. Xiao Yi menyeringai dan mengangguk.
Dia bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status tentara terendam hitam cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai tingkat tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa tentara terendam hitam diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas tentara terendam hitam cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga lapis baja hitam di gerbang kota, dia sadar bahwa itu para prajurit tentara terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi pejuang berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Ling Quan dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun, Ling Quan itu berada di peringkat ketujuh. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Quan hanya peringkat ketujuh, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan bintang 1 Douzun sementara komandan kelima memiliki kekuatan bintang 3 Douzun. Lalu, apakah komandan pertama tentara terendam hitam memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Memang layak menjadi klan Gu. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun pasti jenius hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini masih memamerkan kekuatan besar klan. Saat ini kamu tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Cukup banyak dari mereka bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klan Gu menjadi sangat membuat frustrasi. Xiao Yi menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak banyak beberapa waktu lalu. Namun, menurut informasi yang saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan sesepuh. Xiao Yi tertawa. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa pahit, gadis ini. Dia benar-benar cukup berani. Namun, jika itu yang dia katakan, maka biarlah. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Saya telah menyadari sejak awal bahwa itu saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam alam Gu ini. Xiao Yan sudah akrab dengan kecantikan dan daya pikat Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius. Menjadi berbakat, orang-orang muda ini pasti tidak akan menyukai wanita biasa. Oleh karena itu, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, secara alami akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan besar, lebih dari setengahnya memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kamu bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat denganmu. Tentu saja, saya pikir orang-orang yang menimbulkan ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar. 4 jenderal besar. Eselon atas sebenarnya dari tentara terendam hitam dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin tentara terendam hitam, adipati terendam hitam. Xiao Yi menjelaskan. Keempat jenderal besar ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak bakat. Semuanya adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati klan Gu di masa depan. Xiao Yan diam. Seorang hikmat melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia dapatkan pada usianya ini berada di puncak di Central Plains. Namun, sekarang setelah dia tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa itu pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika seseorang memikirkannya, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan latihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama,
tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan jenius pamungkas dari klan Gu. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Kalimat ini memang benar. Meskipun saya tidak menyadari 4 sikap jenderal yang sangat dihormati terhadap Anda, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia ajukan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Karena itu, kamu harus lebih memperhatikan. Xiao Yi mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas di antara mereka. Lupakan betapa kuatnya yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Douzun, dia tidak takut bahkan pada elit bintang 7 atau 8 Douzun jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat komandan besar ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Dousheng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak elit Douzun, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Dousheng. Jika seseorang ingin maju ke tingkat itu, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Doudi menjadi beban. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika Anda mencapai kelas Dousheng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya tetap berada di kelas Douzun. Tian Huo Zunze meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang elit Dousheng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, tidak mungkin untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Jika tidak, itu akan bertentangan dengan hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, 2 tatapan dingin dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan. Perbuatan. Dia apakah itu Xiao Yan? Seorang pria muda berjubah hijau tampan melirik punggung Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk rel saat dia bertanya dengan suara samar. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang nona muda disebutkan. Dia memiliki reputasi besar di Central Plains. Kesombongannya tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang dia telah datang ke klan Gu kami. Tawa dingin menjawab. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Quan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Ini bukan Central Plains. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumnya mengandung rasa dingin yang samar saat dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria bertubuh kuat mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima dari kemarin. Tenang. Semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan cara yang gelap namun lembut. Setelah suaranya terdengar, seorang pemenang diputuskan di antara 2 sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Segera, suara keras yang jelas menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang-orang yang akan bertarung selanjutnya adalah Komandan ketiga Tentara Terendam Hitam, Yang Hao, dan juara Pil Gathering, Xiao Yan. Tidak jauh dari sana, tangan Xiao Yan, yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Segera, wajahnya perlahan berubah suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang.